Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, we are from Group 6, and the member of this group is Putri Aulia, Asmi, and then Aulia Musa Putri, and then Siti Ramina. In this subject is genetics, and the lecturer Siti Lestari. Okay, in this occasion, we talk about Mendel's law deviation from the inheritance of living things. In bahasa, penyimpangan hukum Mendel dari pewarisan sifat makhluk hidup. Tunggu, lihat ada nggak suara putih kawan? Putus. Kan tadi. Halo, masih putus-putus suara putih kawan? Udah aman, Put. Oh, okay. Okay, in this occasion, we talk about Mendel's law deviation from the inheritance of living things. In bahasa, penyimpangan hukum Mendel dari pewarisan sifat makhluk hidup. In this topic, we talk about 4 subtopics. First, cross-lethal allele, multiple allele, and codominant allele, and then different inheritance pattern of codominant and recessive dominant trends, and then different inheritance pattern of multiple allele and multiple gens, and the last problem related of case of multiple inheritance allele, codominant allele, and lethal allele. First, cross-lethal allele, multiple allele, and codominant allele. Lethal allele is the allele that caused death in the individual who was it. In bahasa, lethal allele adalah allele yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Lethal allele can be divided into two, namely recessive lethal allele and dominant lethal allele. Lethal allele dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada allele lethal recessive, yang kedua ada allele lethal dominant. Various lethal allele. Jenis-jenis allele lethal. Yang pertama, dominant lethal allele. Individual with the dominant lethal allele who are homozygote will experience lethality or die before birth, while those with heterozygote genotype will experience sublethal. In bahasa, individu yang memiliki allele dominan yang mana genotipnya homozygote akan mengalami lethality atau meninggal sebelum lahir. Sedangkan yang memiliki genotip heterozygote akan mengalami sublethal. Example of dominant lethal of creeper chicken, short-tailed cat, and acrolapsia. In bahasa, contoh dari allele lethal dominan ini yaitu ada ayam creeper atau redep, kucing ekor pendek atau manx cat, dan acrodolapsia atau kerdil. While recessive lethal allele, the recessive lethal allele cause death in homozygote recessive individual, whereas in individual with heterozygote and homozygote dominant genotype, it is normal. In bahasa, allele lethal recessive menyebabkan kematian pada individu homozygote. Sedangkan pada individu yang memiliki heterozygote ataupun homozygote dominan, itu akan normal. Example of albino recessive lethal allele in plants and bulldog cow. Contohnya, albino recessive lethal allele pada albino tumbuhan dan
dog. And then multiple allele. Multiple allele are the multiple allele of more than one gen that accompany the same locus in their homozygote chromosome. In bahasa, alel ganda adalah alel yang memiliki lebih dari satu gen pada lokus atau homolog kromosom yang sama. Multiple allele cause symptoms of polymorphism, namely it increase the type of phenotype that leads to the formation of different varieties in a population. Alel ganda menimbulkan gejala polimorfisme, yaitu peningkatan jenis fenotip yang mengarah pada terbentuknya berbagai varietas pada populasi. The effect of multiple gen organism can be found in following traits. Efek dari alel ganda ini dapat kita temukan pada beberapa tempat. Yang pertama, blood type in human atau pergolongan darah pada manusia. Pada hereditas manusia, ada beberapa cara untuk menentukan golongan darah. Sistem yang pertama yaitu kita tahu sistem ABO. Menurut sistem ABO, golongan darah itu ada 3 macam alel, yaitu ada alel A, alel B, dan alel O. Alel A dan alel B memiliki sifat yang dominan, sementara alel O memiliki sifat yang resesif. Sehingga kombinasi golongan darah itu menjadi 4, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Orang yang memiliki golongan darah A memungkinkan mempunyai 2 genotip memungkinkan memiliki 2 genotip, yaitu ada homozigot IAIA atau genotip heterozigot IAIO. Begitupun seterusnya. Sama halnya seperti hair digital segment human finger ataupun rabbit for color. And the last, codominant allele. Allele dominant is the expression of 2 alleles simultaneously that result in the different phenotype in heterozygote individual. Alel kodominan mengekspresikan 2 alel yang dimana yang menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu. Alel dominan ditulis dengan huruf kapital yang ditambahkan huruf lain nanti di atasnya. The example of codominant are the allele that regulate the MN blood group and code color in cows. Contohnya yaitu alel yang mengatur golongan darah MN dan warna bulu pada sapi. Okay, the next material will be continue with my friend. Okay. Next is Baik, kedengar suara kawan-kawan? Baik, Au. Okay, next is differences in the inheritance patterns of codominant and recessive dominant traits. Itu perbedaan pola pewarisan sifat dominan dan dominan resesif. Next. First is codominant. Allele codominant is the expression of 2 alleles simultaneously which then results in different phenotypes. Maksudnya di sini adalah codominant merupakan ekspresi 2 alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotip yang berbeda.
Codominant alleles were written in capital letters with the addition of another letter above them. Alel-alel kodominan ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf lain di atasnya. Examples of codominants are the alleles that regulate the Mn blood group and cut color in cows. Contoh dari kodominan itu adalah alel yang mengatur golongan darah Mn dan warna pada bulu sapi. Next, please. Next is recessive dominant atau dominan resesif. Recessive codominance occurs when the dominant allele cannot completely cover the recessive allele. Dominan resesif itu terjadi karena alel dominan tidak dapat sepenuhnya menutupi alel resesif, resulting in a mixed phenotype in individuals with heterozygous genotypes. Menghasilkan fenotip campuran pada individu dengan genotip heterozigot. Recessive codominance occurs in snapdragon flowers, 4 o'clock flowers, Mirabilis jalapa, and Andalusian chickens. Contoh dari kodominan resesif itu bisa kita lihat pada bunga snapdragon, bunga pukul 4, dan ayam Andalusian. Next is differences in inheritance patterns of multiple alleles and multiple gens. Perbedaan pada pola pewarisan alel ganda dan gen ganda. First is multiple alleles atau alel ganda. Double alleles are phenomenon of the presence of 3 or more alleles of gen. Multiple allele itu adalah fenomena di mana adanya 3 atau lebih alel yang terdapat pada suatu gen. Generally, one gen is composed of 2 alternative allele. Pada umumnya, dalam satu gen terdiri dari 2 alel alternatif. Double alleles can occur due to mutation change in molecular structure of DNA that inherited in offspring. In bahasa, alel ganda dapat terjadi karena adanya mutasi atau itu perubahan struktur molekul DNA yang diwariskan pada keturunan. For example, in the blood system in humans, hair color in rabbits, and hair on the digitalis segment of human finger. Misalnya itu terdapat pada darah manusia, warna rambut pada kelinci, dan pada segmen digital jari manusia. Next. Next is multiple gens atau gen ganda. Multiple gens or polygens are a series of multiple gens that determine their properties quantitatively. Maksudnya itu adalah gen ganda itu merupakan gen yang menentukan sifat-sifat secara kuantitatif. In this case, the inheritance of the trait is controlled by more than one gen at different loci and one the same chromosome. Pewarisan sifat tersebut dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda pada satu kromosom yang sama. Next will be continued by my friend. Okay, next materi is problem related to case of multiple inheritance allele, kodominan, alel dan aletal, yaitu permasalahan dan aletal. Next, please. Okay, first, example of dominant lethal allele crosses, yaitu contoh persilangan alel lethal dominan. Di mana ketika ayam creper atau ridep adalah ayam yang bertubuh normal tetapi memiliki kaki yang pendek. Ayam creper ini disebabkan oleh gen yang dominan. Jika sesama gen dominan bertemu, yaitu CC, maka dapat menyebabkan kerusakan. Nah, bagaimana bagannya? Nah, berdasarkan gambar, diketahui bahwa parental heterozygote CC disilangkan dengan heterozygote CC menghasilkan gamet C dominan dan C resesif. Kemudian, pada fenotip pertama dihasilkan bahwa alel dominan CC mengalami letal atau mati. Kemudian, alel resesif CC normal serta homozigot CC Kreiser jadi
perbandingan ayam yang bisa menetas adalah 75% dengan perbandingan normal berbanding creeper adalah 1:2. Next, put. Example of recessive lethal allele crosses, yaitu contoh persilangan alel letal resesif. Sapi bulldog dengan genotip DD resesif akan mati saat lahir, sedangkan genotip DD dominan adalah sapi normal dan DD heterozigot memiliki ciri sapi cek antara sapi normal dengan sapi cekatan, maka bagannya adalah. Nah, berdasarkan gambar pada parental pertama heterozigot resesif DD disilangkan sesama, kemudian disilangkan dengan hasil fenotip DD homozigot resesif menjadi letal. Sedangkan alel DD homozigot dominan normal dan dua alel DD heterozigot menjadi Dexter. Jadi, sapi yang bisa hidup adalah 75% dengan 25% sapi carry dan 50% sapi Dexter. Next, put. Kemudian, example of multiple allele crosses. Contoh persilangan alel ganda, di mana seorang wanita heterozigot bergolongan darah A menikah dengan pria golongan darah heterozigot B. Jika golongan darah A dan B ditentukan oleh gen IA dan IB, maka kemungkinan besar anaknya mengalami golongan darah apa. Nah, berdasarkan gambar, pada parental disilangkan antara AO, yang kemudian menghasilkan fenotip IAIO sebagai golongan A dan golongan darah AB, IAIO golongan darah. Fenotip dari persilangan tersebut menghasilkan perbandingan 1:1:1:1. Next, put. Kemudian example of codominant process, contoh persilangan kodominan. Jika sortan jantan berambut merah disilangkan dengan sapi betina yang berambut putih, jika semua fenotip pertamanya berambut ruam, bagaimana perbandingan dari fenotip keduanya? Nah, pada parental disilangkan antara CR-CR di mana berambut merah dengan cewek-cewek yang berambut putih, menghasilkan gamet pertama yaitu CR-CW yang 100% berambut ruam. Kemudian sesama itu satu CR-CR dan dua CR-CW yang di mana 50% berambut ruam dan satu CW-CW di mana 25% berambut putih. Nah, perbandingan fenotip dan genotipnya yaitu 1:1 di mana rambut merah berbanding. Next, put. Next, example of recessive dominant crosses, di mana contoh persilangan dominan resesif. Di mana persilangan antara bunga mirabilis jalapa merah dengan mirabilis jalapa putih menghasilkan fenotip pertama semuanya berwarna merah muda. Jika disilangkan sesamanya, maka fenotip parental yang pertama MM homozigot dominan disilangkan dengan bunga putih MM homozigot resesif menghasilkan heterozigot MM dengan warna merah muda. Kemudian F1 disilangkan sesamanya menghasilkan fenotip kedua yaitu 1 MM bunga merah, 2 MM bunga pink, dan 1 MM bunga putih. Jadi perbandingan antara fenotip dan genotipnya adalah 1:1, di mana perbandingan antara bunga merah muda, dan bunga putih yaitu 1:1.
Baiklah, di sini ada sedikit video tentang alel dan gen. Ada terdengar suara teman-teman? Tidak, Put. Hmm. Di pengaturan sharingnya, Put. Oh. Hah? Masih tidak terdengar, teman? Masih belum, Put. Coba stop dulu sharingnya, ntar ulang lagi, Put. Oh, oke. Bentar. Put, Ya, pas sharing bagian pojok bawah itu soundnya di-connect-kan dulu gitu. Di checklist, Put. oke, Cap. Thanks for stopping by. Today we're going to talk about the Masih tidak difference terdengar, between teman? genes and alleles. Let's start with genes. Genes are sections of Sudah, DNA Put. which code Sudah, for a Put. specific trait. You have literally thousands of genes. You have genes for eye color, hand size, metabolism, cell structure, and every other piece of your body. It's not as simple as one gene for one trait, but most basic biology classes discuss it this way for simplicity. All right, let's move on to alleles. So alleles are different forms of the same gene. Think of it as a different flavor or variety. Let's use an analogy. If Coca-Cola were the gene, the alleles would be diet, classic, caffeine-free, vanilla, cherry, or whatever kind of Coke it is. All right, using the eye color gene, the alleles would be green, brown, gray, blue, hazel, just the different options for eye color. Just remember, the gene specifies which trait, and the allele specifies what form the gene takes. Okay, let me say that again. This is the bottom line. The gene specifies which trait, and the allele specifies what form the gene takes. All right, and that's it. Check out my other genetics videos, and if you have any questions, throw them in the comments. Thanks.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan kritik atau saran? Pada teman-teman yang ingin menambahkan kritik atau saran, silakan mengaktifkan mode raise hand-nya. Baiklah, kepada Nia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menambahkan sedikit materi dari penyaji tadi mengenai penyimpangan hukum Mendel. Di mana penyimpangan hukum Mendel itu terdapat yang pertama interaksi beberapa gen. Adanya interaksi atau hubungan antara dua gen dominan atau gen resesif yang menyebabkan adanya fenotip yang berbeda dari kedua induknya. Yang kedua, polimeri. Polimeri adalah adanya beberapa pasang gen yang bukan alel tetapi mempengaruhi sifat sama. Yang ketiga, kriptomeri, di mana kriptomeri adalah peristiwa adanya gen yang tersembunyi dan akan tampak pengaruhnya bila bertemu dengan gen lain yang dominan dan bukan alelnya. Sebelumnya saya minta maaf mematikan kamera karena di sini hari hujan, teman-teman. Baiklah, terima kasih. Lanjutnya. Selanjutnya yang keempat, epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah penutupan gen lain yang bukan alelnya. Selanjutnya gen komplementer, di mana gen komplementer adalah gen yang saling melengkapi dan berinteraksi. Bila salah satu gen tidak hadir, maka suatu karakter akan muncul tidak sempurna atau terhalang. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mia. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan materi atau memberikan kritik maupun saran? Baiklah, selanjutnya kita pada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menghidupkan moderatornya. Kepada Azara Ezimon dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Ezimon. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, jika seorang ayah dan ibu dari seorang anak mempunyai alel ganda, apakah kemungkinan besar anaknya juga memiliki alel ganda? Kalau iya, apa alasannya? Baik, terima kasih kepada Azhara. Selanjutnya kepada Anissa Fitriani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu apakah ada penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya gen alel dominan dan gen alel resesif? Kalau ada, tolong jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afi. Selanjutnya kepada Muhammad Afi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Ingin saya tanyakan dari penjelasan sebentar. Dari PPT. Dari penjelasan variation letter allele itu kan ada terbagi dua. Yang pertama yaitu dominan dan resesif. Yang saya tanyakan di sini, cara kita membedakan
dua alel ini dalam kehidupan sehari-hari, gimana caranya? Kan kita tahu kan banyak sekali varian-varian yang mungkin kita nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijawab. Itu saya mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aski. Selanjutnya kepada Olivia Regina Resma, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Regina Rusma. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan secara spesifik dari alel ganda dan gen ganda? Sekian, terima kasih. Dikembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia. Selanjutnya kepada Sofia Nadila Rahma, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada kelainan yang bisa dapat terjadi pada alel? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Kotrunada Fitria Dispa, dipersilahkan memberikan pertanyaannya. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini Putri, kan ada variasi mata orang di Eropa biru, di Indonesia hitam, ada yang albino putih. Apakah selain faktor alel, ada faktor yang menyebabkan perbedaan dari warna mata tersebut? Sekian, Putri. Baik, terima kasih kepada Nada. Untuk pertanyaan teman-teman, kami meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, pertanyaan dari Azhara Izimon akan dijawab oleh Siti Mina. Pada Mina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azhara Izimon. Pertanyaannya, jika seorang ayah dan ibu dari seorang anak mempunyai alel ganda, apakah kemungkinan besar anaknya juga memiliki alel ganda? Jelaskan alasannya. Sebelumnya suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Min. Baik, terima kasih. Jawabannya, kemungkinan besar iya. Menurut sistem ABO, golongan darah manusia dikontrol oleh 3 macam alel, yaitu alel IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB memiliki sifat dominan, sedangkan alel IO karena sifat alel A dan B dominan dan sifat alel O resesif, kombinasi golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah A kemungkinan menghasilkan 2 genotip, yaitu homozigot IAIA atau heterozigot IAIO. Karena IO resesif, orang yang memiliki genotip IAIO akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki golongan darah B juga memiliki kemungkinan 2 genotip, yaitu homozigot IB-IB atau heterozigot IB-IO. Kalau golongan darah kita AB, berarti kita memiliki genotip IAIB. Golongan darah O memiliki genotip IOIO. Nah, misalkan jika seorang ayah memiliki golongan darah heterozigot A, yaitu IAIO, dan ibunya juga memiliki heterozigot A, IAIO, maka anak itu akan memiliki 2 kemungkinan golongan darah.
Jika anak mewarisi sifat IA dari orang tuanya akan memiliki genotip homozigot IAIO, maka golongan darah kalau anak tersebut mewarisi golongan darah dari orang tuanya IOIO maka anak tersebut memiliki golongan darah O. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mina. Selanjutnya pertanyaan dari Olivia akan dijawab oleh Aulia. Pada Aulia dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Olivia. Tadi Olivia bertanya apa perbedaan spesifik dari alel ganda dengan gen ganda. Saya akan coba menjawab. Kalau alel ganda itu di mana alel ganda itu alelnya itu lebih dari 3 pada satu gen. 3 atau lebihnya alel pada satu gen. Kalau misalnya gen ganda itu 2 atau lebih pasang gen sealel yang menempati lokus yang sama. Mungkin hanya itu. Apakah Olivia paham? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Bisa diulangi kembali, Aulia? Jadi begini, Olivia. Kalau misalnya alel ganda tuh ekspresi gen di mana alelnya itu ada 3 atau lebih alel pada satu gen. Kalau misalnya gen ganda itu ada 2 atau lebih pasang gen sealel yang menempati lokus yang sama. Bagaimana, Olivia? Baik, Aulia, terima kasih. Dikembalikan. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin mendapatkan jawaban dari Aulia? Atau apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Azahra tadi? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kotronada. Di mana pertanyaan dari Kotronada yaitu apakah ada penyebab mata biru pada orang Eropa selain alel? Baiklah, penyebab mata biru pada orang-orang Eropa pada umumnya bisa disebabkan karena adanya peningkatan lapisan sklera sehingga terjadinya sehingga pembuluh darah klorid atau lapisan mata di bawah sklera menjadi tampak dari luar. Penipisan ini terjadi karena kolagen atau protein penyusun jaringan tubuh yang merupakan komponen utama pembentuk sklera tidak diproduksi dalam jumlah cukup. Selanjutnya ada beberapa faktor juga yang menyebabkan terjadinya warna biru pada mata orang Eropa selain dari alel. Yang pertama ada osteogenesis imperfecta atau disebut juga kelainan bawaan yang menyebabkan proses pembentukan atau struktur dari kolagen. Serta juga adanya sindrom Ehlers dan Danlos tipe 4 atau sindrom ini merupakan kelainan bawaan yang menyebabkan menyerang proses pembentukan kolagen sehingga terjadinya mata biru. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban?
izin menambahkan moderator. Baik, kepada Yuliani dipersilahkan. Baik, saya Yuliani akan menambahkan jawaban dari moderator mengapa warna mata orang Eropa itu berwarna biru. Nah, umumnya bola mata berwarna biru itu kerap dimiliki oleh orang Eropa. Nah, warna mata tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari jumlah pigmen atau melanin yang terdapat pada iris matanya. Nah, pembentukan warna mata ini dipengaruhi oleh pigmentasi iris mata dan ketergantungan frekuensi hamburan cahaya. Jumlah melanin yang sedikit dan frekuensi hamburan cahaya ini dapat menghasilkan warna lebih terang, yaitu berwarna biru. Dan tidak hanya pemilik mata biru, mereka juga memiliki warna mata hijau ataupun abu-abu. Dan ini bisa memungkinkan seseorang itu terkena kanker mata atau melanoma. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuliani. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nada tadi? Baiklah, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Nada. Apakah Nada sudah paham atas penjelasan yang diberikan serta tambahan jawaban dari teman kita tadi? Baik, Put. Udah paham, Put. Makasih, Putri. Baik, terima kasih kepada Nada. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Sofia Nabila Rama akan dijawab oleh Siti Ramina. Ramina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia tentang kelainan alel. Nah, misalkan ada gen yang berperan dalam pertumbuhan karakter pigmentasi kulit secara normal, mengalami mutasi sehingga tidak mampu menghasilkan pigmentasi kulit secara normal atau tidak bisa sama sekali. Maka kondisi anak tersebut akan mengalami albino. Nah, yang bermutasi tersebut akan menjadi, jika tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi frekuensi alel. Perubahan pada frekuensi alel tersebut dapat mengubah fungsi genotipnya. Terima kasih. Mohon maaf, kepada moderator. Ya, Sofia. Di bagian awalnya tadi agak terputus-putus, jadi nggak tahu Sofia apa yang Mina bicarakan. Boleh diulang lagi? Baik, saya akan ulangi lagi, Sofia. Misalnya, ada gen A yang berperan dalam pertumbuhan karakter pigmentasi kulit secara normal. Nah, gen ini tuh mengalami mutasi, sehingga tidak mampu menghasilkan pigmentasi kulit secara normal atau tidak bisa sama sekali, sehingga anak tersebut akan mengalami yang namanya albino. Nah, gen A yang bermutasi ini, maksudnya gen A yang pertama itu kan dominan, kemudian bermutasi menjadi gen A yang resesif. Nah, jika tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi frekuensi dari alat tersebut, sehingga terjadi mengubah fungsi genotip yang awal dari gen A dominan tadi. Begitu, Sofia. Baik, Mina, terima kasih. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sofia tadi? Baiklah, selanjutnya dikembalikan kepada Sofi. Apakah Sofi sudah paham atas jawaban yang diberikan oleh Minah tadi? Terima kasih, Put. Insya Allah sudah paham. Baik, terima kasih, Sofi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Aski.
Baiklah, maaf tadi terputus. Baiklah, untuk pertanyaan dari Aski akan saya jawab. Di mana pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari dominan dan resesif pada kehidupan. Baiklah, menurut pendapat saya, dominan atau sifat dominan merupakan sifat yang akan menutupi karakter lainnya. Misalnya, seperti apabila ayah memiliki kulit hitam dominan, sedangkan ibu berkulit putih, bisa kemungkinan anaknya mengikuti kulit ayahnya. Seperti itu karena sifat dominan akan menutupi sifat resesif. Jadi dominan ini atau yang tadi kulit ayahnya hitam, dia akan menutupi yang putih sehingga nanti bisa kemungkinan anaknya berkulit hitam. Sedangkan resesif itu karakteristik yang ditutupi seperti halnya tadi apabila ada seorang ayah berkulit hitam, ibu berkulit putih, bisa kemungkinan anaknya berkulit hitam karena gen resesifnya tertutupi oleh gen dominan dari ayahnya. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Mia. Baik, perbedaan antara alel dominan dan resesif. Yang pertama itu dari segi definisi, alel dominan adalah varian dari gen yang menentukan karakter dominan, sedangkan alel resesif adalah alel yang ditutupi atau tertutupi oleh alel dominan. Yang kedua dari segi karakter, alel dominan menentukan karakter dominan, sedangkan alel resesif menentukan karakter resesif atau tertutupi oleh si alel dominan itu. Nah, yang ketiga itu pada generasi F1 atau generasi pertama, alel dominan di karakter dominan dinyatakan meskipun alel dominan dan resesif hadir dalam satu individu. Ini maksudnya dalam satu individu itu terdapat dua alel, yang di mana alel dominan dan alel resesif. Namun si alel resesif terkalahkan oleh si alel dominan. Selanjutnya dari segi populasi, pada alel dominan seringkali karakter dominan sering ditemukan dalam populasi daripada karakter resesif. Contohnya saja perbandingannya itu antara alel dominan dan alel resesif itu 3:1 atau 2:1. Selanjutnya dari segi keunggulan, alel dominan sebagian besar menentukan karakter superior, sedangkan alel resesif menentukan karakter inferior. Sekian dari saya, terima kasih kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Mia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Aski tadi? Baiklah, jika tidak, dikembalikan kepada Aski. Apakah Aski sudah paham dari penjelasan yang diberikan serta tambahan materi dari teman-teman? Ya, terima kasih Putri. Mungkin sebagian sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Aski. Untuk pertanyaan Afi akan dijawab oleh teman kita Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afi. Sebelumnya maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena ada satu halangan. Jadi tadi Afi bertanya, adakah faktor yang menjadi penyebab gen letal dominan dan gen letal resesif? Kalau ada, jelaskan dan berikan contohnya. Gen letal itu disebabkan oleh penyebabnya itu ada 3. Yang pertama itu gen-gen letal itu sendiri. Yang kedua itu karena adanya mutasi
struktur kromosom dan genom. Yang ketiga itu karena mutasi aneuploid. Hanya itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambah. Baik, terima kasih kepada Aulia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Afi? Baik, jika tidak, untuk Afi, apakah Afi sudah paham dari penjelasan yang diberikan? Untuk faktornya sudah jelas, tapi bisakah kelompok memberikan contohnya? Salah satu saja. Contoh yang dari letal resesif sama letal dominan, Afi? Iya. Oke. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Afi tadi. Contoh dari alel letal dominan, seperti yang kita tahu bahwa contohnya tadi sudah dijelaskan, kalau alel letal dominan itu contohnya bisa seperti kerdil pada manusia, atau ayam privat pada ayam, atau kucing berekor pendek. Sedangkan untuk alel letal resesif, contohnya itu albino pada tumbuhan, serta sapi bulldog. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak, dikembalikan kepada Afi. Apakah Afi sudah paham dari penjelasan yang diberikan? Terima kasih kepada kelompok. Saya paham. Baiklah. Untuk sesi tanya jawab, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban atau memberikan kritik dan saran? Izin menambahkan, Pot. Baik, kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Sofia tadi, yaitu kelainan pada alel. Kelainan pada alel ini terbagi atas dua, yaitu penyakit kelainan alel dominan dan penyakit alel dominan resesif. Seperti contohnya pada penyakit dominan ini yaitu polidaktili, yaitu adanya kelebihan jari pada tubuh, seharusnya 10, tapi di sini bisa menjadi 11 atau 12. Yang kedua yaitu sindaktili, yaitu adanya jari-jari pada manusia tidak melepas pada saat dilakukannya pertumbuhan dalam tubuh. Sekian dari saya, Pot. Sampai. Baiklah, terima kasih kepada Windy. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan tambahan dari pertanyaan yang telah diberikan atau memberikan kritik maupun saran? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri diskusi ini. Maaf apabila ada salah. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.